Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi rahmat Islam dan iman di dalam hati kita. Di sini saya akan mengurai tentang kitab Mukasyafatul Qulub. Kitab Mukasyafatul Qulub merupakan salah satu dari banyaknya karangan dari Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kitab Mukasyafatul Qulub ini merupakan adalah fannya ilmu tasawuf. Berarti kitab Mukasyafatul Qulub ini sama dengan kitab yang dijelaskan oleh Tasya, yaitu Sirajut Thalibin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-awwalu utawi bab kang kawitan iku fi bayanil khaufi ing dalem narangake wedi. Jaa fil khabari anin nabi annahu qala innallaha ta'ala khalaqa malakan lahu janahun fil masyriqi wa janahun fil maghribi wa ra'suhu tahtal arsy wa rijlahu tahtal ardi as-sabi'ati wa alaihi bi adadi khalqillahi ta'ala raisyun. Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam bab yang pertama ialah menjelaskan tentang takut. Allah Subhanahu wa taala untuk menguraikan makna takut menggunakan redaksi yang berbeda-beda. Di dalam Quran surat Al-Isra yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna mir rabbihim wa yakhafuna su'al hisab. Di dalam surat ini menerangkan takut. Takut memiliki beberapa atau menggunakan kalimah yang berbeda-beda. Ada khauf, ada khosyah, dan ada takwa. Ketiga kalimat tersebut memiliki makna yang sama, yaitu takut. Tetapi nisbatnya takut tersebut berbeda-beda. Khauf merupakan takut yang disandarkan kepada siksanya Allah. Jadi orang yang takut terhadap siksanya Allah itu adalah khaufun. Sedangkan khosyah merupakan takut yang disandarkan apabila ia jauh terhadap Allah. Sedangkan takwa merupakan kedua-duanya, khauf dan khosyah. Imam Al-Ghazali untuk menerangkan takut di dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini menggunakan perantara atau menggunakan redaksi tentang penciptaan malaikat. Innallaha khalaqa malakan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah menciptakan malaikat. Bagaimana bentuknya malaikat? Janahun fil masyriqi wa janahun fil maghribi. Yang Allah itu menciptakan malaikat tersebut yang sayapnya terbentang dari arah timur hingga ke arah barat. Dimaknai Jawa coba. Dimaknai Jawa. Innallaha astuni Allah iku ta'ala kang maha luhur sapa Allah khalaqa wis nyiptakake sapa Allah malakan ing malaikat. Iku lahu kadue malaikat janahun utawi suwiwi fil masyriqi ing dalem arah wetan wa janahun lan utawi suwiwi fil maghribi ing dalem arah timur. Ini menerangkan tentang keagungannya Allah. Allah itu telah menciptakan malaikat yang bentuknya malaikat tersebut itu memiliki sayap yang terbentang mulai dari arah timur hingga ke arah barat. Wa ra'suhu tahtal arsy, dan kepalanya malaikat itu terdapat di bawahnya arsy. Arsy itu merupakan makhluk yang tertinggi yang Allah ciptakan, yang ketinggiannya itu tidak dapat dijangkau oleh makhluk. Sehingga Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah itu pemilik kerajaan arsy. Bagaimana kita bisa mengindra, bagaimana kita bisa membayangkan betapa besarnya arsy. Wong bumi aja sudah seperti ini besarnya, apalagi arsy.
warijlahu tahtal ardi as-sabi'ati, dan kedua kakinya malaikat itu terdapat di bawahnya bumi. Wa alaihi bi'adadi khalqillahi ta'ala raisyun, dan terhadap malaikat tersebut Allah itu menciptakan di setiap sayapnya itu bulu yang tidak dapat dihitung oleh makhluk. Hitungan bulunya itu tidak dapat dihitung oleh makhluk. Dari redaksi ini, maksud dari Imam Al-Ghazali ialah menerangkan bahwa keagungan Allah, betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah yang menciptakan malaikat yang sayapnya terbentang dari arah timur hingga ke arah barat, dan kepalanya malaikat ada di bawah arsy. Sehingga ketika disebutkan redaksi seperti ini, kita akan menjadi khauf, kita akan menjadi takut. Takut ketika kita melakukan suatu amal-amal yang berbeda dengan ketetapan Allah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, fa idza shalla rajulun aw imra'atun min ummati alayya amarallahu ta'ala bi ayyan ghamisa fi bahrin min nurin. Di Arab Jawa. Fa idza shalla maka tatkalane ing dalem maca shalawat sapa rajulun wong lanang au imraatun utawa wong wedok min ummati saking umatku alayya ing ngatasi ingsun amarallahu taala maka merintahu ing malak sapa Allahu Allah bi ayyan ghamisa kelawan yen to nyelem sapa malak fi bahrin ing dalem laut min nurin saking cahaya tahtal arsy. Maka ketika membaca sholawat seorang laki-laki atau perempuan dari umatku, maka Allah itu memerintah kepada malaikat untuk masuk atau untuk tenggelam ke dalam laut. Fungsinya Allah itu memerintahkan malaikat untuk masuk ke dalam laut itu apa? Tsumma yakhruju wa yanfudu janahahu fayakturu min kulli raisyatin qatrotun. Tsumma nuli yakhruju metu sapa malak wayan fudu lan ngipat-ngipat sapa malak janahahu ing swiwine malak fayakturu moko temetes min kulli raisyatin saking saben-saben ulu apa qatrotun sak tetesan. Maka Allah itu memerintahkan kepada malaikat untuk masuk ke dalam laut. Kemudian setelah malaikat itu masuk ke dalam laut, malaikat tersebut itu keluar dan mengibas-ngibaskan sayapnya. Karena kibasan malaikat tersebut, akhirnya turunlah tetesan-tetesan air yang dari laut tersebut. Fayakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamati. Fayakhluqu moko nyiptaake sapa Allahu Allah taala kang maha luhur sapa Allah min kulli qatratin saking saben-saben wulu malakan ing malaikat. Yastaghfiru halin jaluk sepuro sapa malak lahu kadwe man ila yaumil qiyamati sampai dina kiamat. Dengan tetesan yang jatuh terhadap bulunya malaikat tersebut, Allah itu menciptakan malaikat yang malaikat tersebut itu berfungsi atau digunakan untuk memintakan ampun kepada seseorang yang mengucapkan sholawat hingga sampai hari akhir. Di sini sudah jelas, seseorang yang dekat dengan Allah itu tidak sendirian. Seseorang yang dekat dengan Allah itu ditemani oleh malaikat. Para jamaah yang dirahmati Allah, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya orang yang bangun ketika subuh atau ketika fajar itu mashhuda, disaksikan oleh Allah. Disaksikan oleh malaikat. Disaksikan oleh malaikat. Di antara sholat 5 waktu, hanya ada satu sholat yang apabila kita melakukan sholat tersebut, kita langsung dihadiri oleh Allah, yaitu sholat subuh. Dihadiri oleh malaikat. Sudah jelas bahwa apabila kita melakukan sholat subuh, bangun di waktu subuh, maka
secara garis besar di situ hadir malaikat, baik malaikat yang mencatat amal baik, amal buruk, maupun malaikat yang diciptakan dari tetesan air tersebut. Namun pada kenyataannya sekarang banyak orang-orang yang meninggalkan sholat subuh. Padahal sholat subuh itu adalah sholat yang paling utama, waktu yang paling utama. Karena dihadiri oleh malaikat. Di dalam sholat itu ada sholawat. Maka apabila orang yang bersolawat di pagi hari, sesungguhnya ia dihadiri oleh malaikat. Yang malaikatnya tersebut memintakan ampun kepada seseorang yang bangun di waktu fajar tersebut sampai hari kiamah. Betapa dahsyatnya apabila ada seseorang yang mengucapkan sholawat, maka Allah mengutus malaikat untuk memintakan ampunan kepadanya sampai di hari kiamah. Para jamaah yang dirahmati Allah, qala ba'dul hukama'i, qala wis ngucap sapa ba'dul hukama'i, sebagian ahli hikmah, salamatul jazadi fi qillatit ta'ami, salamatul jazadi utawi selamate jasad iku fi qillatit ta'ami, ing dalem sidike mangan, wa salamatur ruhi lan utawi selamate ruh iku fi qillatil athami, ing dalem sidike dosa, wa salamatud dini lan utawi selamate agama iku fi sholati, ing dalem sholawat ala khairil anami, ing atase makhluk kang paling apik. Sebagian ahli hikmah itu telah berkata, perkataannya apa? Selamatnya jasad seorang manusia atau seorang makhluk itu apabila sedikitnya makan, dan selamatnya ruh adalah di dalam sedikitnya dosa, dan selamatnya agama adalah atas sholawat yang kita panjatkan kepada makhluk yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad. Para jamaah yang dirahmati Allah, artinya manusia itu mempunyai jasad, ruh, serta agama. Apabila jasadnya seorang manusia itu ingin selamat, maka ia harus fiqillatil athami, harus sedikit makan serta makan makanan yang sehat. Artinya menjaga kesehatan tubuh itu merupakan salah satu menjaga keselamatan jasmani. Wasalamatur ruhi fi qillatil athami, dan apabila seorang makhluk atau seorang hamba ingin selamat ruhnya, maka harus sedikit dosa. Sedikit dosa itu artinya apa? Artinya menghindarkan dari fitnah, menghindarkan dari menggunjing orang lain, menghindarkan lisan, hati, perbuatan dari sesuatu yang dapat menambah dosa. Inna ba'dad-dhanni itsmun, karena sesungguhnya sebagian dari don atau prasangka itu adalah dosa. Apabila kita ingin ruhnya selamat dari dosa, kita harus menghindarkan sesuatu yang dapat menambah dosa pada diri kita. Seperti contohnya di dalam Al-Quran, inna ba'dad-dhanni itsmun. Wasalamatud dini fis sholati ala khairil anam. Apabila kita ingin dekat dengan Allah, maka passwordnya atau kuncinya adalah sholawat. Sholawat merupakan penghubung atau password kita menuju atau taqarrub ila Allah. Apabila seorang makhluk atau ibnu Adam ingin selamat agamanya, maka kita harus banyak-banyak mengucapkan sholawat. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, he wong-wong kang iman, ittaqu takwa sapa sira kabeh Allah ing Allah. Yakni ngreksake sapa musannif ihsyau, wedya sapa sira kabeh Allah ing Allah, wa ati'uhu lan taat sapa sira kabeh ing Allah. Sudah dijelaskan di awal tadi bahwa ihsyau merupakan takut yang disandarkan apabila kita jauh dari Allah. Artinya kita itu ingin dekat selalu kepada Allah, ingin bimtithalil awamiri wajitina bin nawahi, melakukan sesuatu yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Itu merupakan salah satu cara yang
bisa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka dijelaskan di dalam Quran yang lain, nasullaha fa'ansahum anfusahum. Apabila seseorang itu merupakan Allah, maka Allah itu akan membuat lupa kepada dirinya sendiri. Allah itu di sini itu memerintahkan kita ittaqullah. Ittaqu tadi sudah dijelaskan bahwa takwa itu merupakan khauf dan khasyah. Kedua-duanya. Khasyah merupakan takut yang apabila kita jauh terhadap Allah. Makanya sebagai seorang hamba, kodratnya kita atau haknya kita ialah mendekatkan diri kepada Allah. Lanjut. Dilanjutkan dulu. Wa ati'uhu, dan taat terhadap Allah. Taat tersebut apa? Taat tersebut merupakan menjauhi segala larangan-larangan Allah dan mendekati segala perintah Allah. Seperti haknya seorang hamba, haknya seorang muslim ialah menyembah kepada Allah. Maka fitrah seorang manusia ialah mengagungkan Allah dengan cara bersolawat, sholat, puasa, serta haji. Sudah dijelaskan di ayat tersebut bahwa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ittaqu maknanya takut. Sedangkan pengarang kitab ini Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menggunakan redaksi malaikat supaya apa? Dengan tujuan apa Imam Al-Ghazali ini menggunakan malaikat? Itu untuk mengantarkan kepada pemahaman makna khauf. Apabila kita disebutkan malaikat, maka maksudnya itu hati kita itu harus takut, bergetar apabila disebutkan tentang penciptaan malaikat. Bagaimana kita bisa sombong padahal kita merupakan makhluk yang kecil. Banyak sekali di kehidupan kita sehari-hari orang yang menyombongkan diri, merasa dirinya ini paling bagus, aku punya jabatan, aku punya harta, seolah-olah tidak ada sesuatu yang ada di atasnya. Padahal Allah telah jelas menciptakan malaikat yang sayapnya terbentang dari arah timur hingga ke arah barat. Di sini menggambarkan, membuat perbandingan, takutlah kamu, aku lo menciptakan malaikat yang besarnya seperti ini, yang kepalanya di bawah arsy. Arsy itu merupakan ciptaan Allah yang tingginya itu tidak bisa kita indra dengan indra kita. Di sini pesannya adalah takutlah kita terhadap Allah. Ittaqu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya. Tepuk tangan untuk warga. Di situ nanti dilanjutkan pada yang akan. Kelanjutannya apa itu? Kelanjutannya kitabnya? Fatakulu asyraku alayya. Terus? Wazina wa syarbil khamri wa aklil harami faya wailah inna qasyahu fil hisab arhamar rahimin. Al-mu'minu huwa alladhi yakhafu Allah ta'ala bi jami'i jawarihi kama qala al-faqih Abu Laith. Alamatu khawfillahi ta'ala tadharu fi sab'ati asya'a awwaluha lisanuhu. Terus. Fayamna'u minal kadhabi wal ghibati wan namimati wal buhtani wa kalamul fuduli wa yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillahi ta'ala wa tilawatil qur'ani wa mudzakaratil ilmi. Wasani qalbuhu fayakhruju minhul adawatu wal buhtanu wa hasadul ikhwani li'annal hasada yamhul hasanati kama qalan nabi al hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hataba wa'lam annal hasada minal amradil azimati minal qalbi wala tadawa amradul qulubi illa bil ilmi wal amali. Terus. Wathalithu nadruhu fala yanduru ilal harami minal akli wasyarbi wal kusuti wa ghairiha wala ilad dun. Stop. Nah, itu bukti bahwa
Kalau sudah bisa membaca, ngerti maksudnya, ngerti artinya, bisa menjelaskan. Kalau sudah bisa menjelaskan gini, cocok nggak jadi ustadz? Nah, kalau sudah cocok jadi ustadz kan karek golekno pasangan. Besok maksudnya tutup saiki. Baik, ini barengannya Tasya, tapi dia sakit 1 tahun. Sakitnya 1 tahun. Jadi absensi 1 tahun, Pak. Tidak ngaji 1 tahun. Masuk ngaji ketinggalan. 1 tahun ketinggalan. Nangis. Sampai kemarin nangis. Saya harus ngejar. Jadi hari-hari dia belajar, ngejar ketertinggalan. Dan alhamdulillah sekarang sama dengan Tasya. Kemarin nangis lagi, Pak Abdurrahman nangis lagi. Bi, saya ini kan sudah tekun, Bi. Ngaji terus. Kok Allah ngasih sakit sama saya, apa Allah nggak sayang ya Bi sama saya? Saya enggak jawab. Kamu ikut Abi aja. Tak ajak masuk ke kamar. Sama uminya, tanya sama uminya. Uminya 1 tahun sakit. Abi ini sungguh-sungguh. Uminya sakit, apa Allah gak sayang sama Abi? Langsung diam dia. Nikmati aja sakit itu, Allah sayang sama kita. Semangat lagi dia. Tepuk tangan untuk Wardah. Nah, jadi ini sakitnya Pak, kalau sudah kena panas, makan salah, ininya langsung memerah, benjolannya banyak ini. Makanya ada banyak bekas jerawatnya itu. Merah panas, merah beranang itu. Sampai tulang rusuknya itu bengkong. Alhamdulillah setelah ngaji tasawuf katanya ya, gitu nah. Coba jelasin, kamu sembuh karena apa? Jelasin. Saya bangkit dari keterpurukan itu karena kitab hikam wala yahtamul aqil li amrid dunya li annal hamma wal hasna la yaruddul musibata. Karena kita, walaupun kita sedih dan kecewa, musibah itu tidak akan menghindari kita. Musibah itu merupakan suatu anugerah yang Allah berikan itu untuk kita. Makanya itu, musibah itu harus kita terima, harus kita sabar untuk menjalaninya. Umi kemarin juga bilang, apa sih tujuan kita di dunia ini? Kenapa kamu sedih ketika kamu dikasih sakit sama Allah? Umi cuma bilang, nggak usah sedih, karena kodratnya seorang manusia itu hanya menunggu giliran untuk dipanggil oleh Allah. Dari situ semangat saya bangkit kembali. Bagaimana saya akan menghadap Allah besok ketika saya sedikit ilmu, ketika ibadah saya hanya tentang mengeluh tentang sakit saya ini. Dari situlah kekuatan muncul di dalam hati saya, di dalam diri saya. Dan kepada Abi, kepada teman-teman yang selalu menyupport saya, kamu pasti bisa. Kamu itu diberikan nikmat 100% sama Allah. Ketika Allah cuma ngasih 1%, kenapa kamu kok sedih? Padahal fitrahnya kamu di dunia ini untuk menunggu giliran kamu meninggal. Kenapa kamu harus sedih? Wong kamu cuma diambil nikmatnya 1. Allah lo sudah ngasih kamu nikmat 100. Kok kamu sedih? Jadi sembuhnya Wardah itu disembuhkan oleh dirinya sendiri dengan ilmu. Ya. Terima kasih. Ditutup dengan salam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya katut juga ini. Katut sedih barusan. Baik, para jamaah rahmati Allah, ada pesan dari Wardah tadi, khauf, takut. Takut atas azab Allah. Awas, pedih. Azab Allah itu pedih. Khasyah,
takut ditinggalkan Allah, takut dilupakan Allah. Maka takwa itu merangkai semua rasa takut agar kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kata penting tadi yang harus stabilu, bahwa Allah itu menciptakan malaikat dari sayapnya malaikat yang dia baru keluar dari laut. Kemudian setiap sayap yang ngipat-ngipat, nah bahasa Indonesia ini apa? Mengibaskan. Itu kan airnya netes. Setiap tetesan air dari sayapnya malaikat itu jadi malaikat. Malaikat itu memintakan ampun kepada orang yang baca sholawat sampai akhir. Betapa agungnya dan betapa sayangnya Allah kepada orang yang selalu membaca sholawat.